Oke, Pak Rusli, tadi kan sudah ini apa Ya, namanya, kita lihat PDAM kayaknya nih dermawan sekali gitu kan selama masa pandemi corona. Masyarakat tadi ada iya, ada penggratisan ya kalau nggak salah Pak kan? Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga pas offline. Ini ada penggratisan untuk iya, tangga. Itu kayak gimana sih Pak? ya. Jadi memang betul bahwa PDM selama masa COVID ini juga berperan penuh di dalam hal selain memberikan bantuan-bantuan secara natural kepada para masyarakat yang terkena dampak dari pandemi corona ini. PDAM juga memberikan penggratisan kepada pelanggan-pelanggan yang ada pada segmen golongan R1 dan R2. Kalau bayangan R1 dan R2 ini mungkin kita bisa bayangkan tipe rumah yang seperti misalnya RS, RSS ya. Itu Oh, R1, R2, masuk belum R1, R2. Nah, kenapa kita hanya memberikan kepada golongan 1 R2 padahal kan virus ini kan berdampak kepada semua orang, bukan hanya golongan R1, R2. Ya, iya kan? Kenapa kita hanya memberikan kepada R1 dan R2 ini? Karena itulah yang kita anggap bahwa mereka inilah yang betul-betul masuk di dalam kategori MBR ya. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di tengah pandemi corona ini masyarakat inilah yang betul-betul merasakan dampak daripada ini karena ada yang kehilangan pekerjaan, mau bekerja tidak ada lapangan kerja terbuka karena mereka-mereka ini rata-rata pekerja-pekerja serabutan, ya pekerja-pekerja bangun ada yang itu. Jadi banyak dari segmen ini sehingga kita melihat dari satu sosial itulah sehingga kita memberikan penggratisan pemakaian 30 meter kubik ya. Ini hanya 30 meter kubik yang kita berikan penggratisan karena kita juga sudah kaji bahwa ya kita kaji juga bahwa kalau rumah tangga itu menggunakan air sebulan rata-rata itu hanya sampai 25 meter kubik ya. Kalau 25 meter kubik itu bayangannya 5 mobil tangki. Luar biasa kan? Air 5 mobil tangki kita bisa habiskan dalam 1 bulan itu kita tidak rasa. Ya, iya 1 bulan. Nah, selain golongan itu R1 juga kita berikan diskon 50% kepada rumah susun yang dikelola pemerintah. Kenapa kita kasih diskon 50% yang dikelola pemerintah rusun ini seperti misalnya rusun yang ada di Panambuang sana, ada di Daya ya. Penghuninya juga termasuk penghuni yang masuk dalam kategori tadi yang saya sebutkan BR, yang tidak punya rumah oleh pemerintah untuk tinggal di rumah susun. Itulah yang kita berikan. Itu yang kita berikan diskon 50%. Gitu. Jadi karena di rumah susun itu kan cuma 1 meter ya. Jadi meter induknya itu kita diskon, bukan meter-meter yang ada di dalam kamar-kamar mereka, rumah-rumah mereka di sana. Jadi meter induknya. Nanti pengelola yang berurusan ke dengan dalam lagi terhadap penghuninya seperti itu itu. kalau pengguna rusun. Tapi kalau rumah tangga kan Ya, rusun. langsung penggratisan. Ya, kalau rumah tangga itu tidak, dia akan otomatis. Dia akan otomatis. Begitu masuk misalnya bulan Mei, Juni, Juli ini kan sampai bulan Juli ya penggratisannya. Itu secara otomatis akan terinput dengan sendirinya dia menjadi nol dia punya itu. Hmm, tapi Pak gini misalnya Jadi meskipun beban ini tidak bayar, betul-betul gratis. mhm mhm mhm. Tapi Pak misalnya, kan itu memang pertimbangannya dilihat dari rumahnya, terus yang kayak pendapatannya apa segala macam. Kalau misalnya mereka tidak termasuk MBR, tapi terdampak kayak mungkin mereka kena PHK atau dirumahkan seperti itu, kira-kira mereka bisa tidak sih yang kayak melapor ke PDAM untuk dapat keringanan seperti itu, dapat diskon kah atau penggratisan atau gimana? Iya, iya, benar. Makanya saya bilang tadi bahwa untuk kondisi pandemi virus ini tidak ada satupun orang yang tidak terdampak, termasuk saya juga terdampak sebenarnya. PDM terdampak, semua orang terdampak. Cuman di sini kita melihat dampak tapi masih mampu berdiri. Ada yang terdampak tapi
tidak bisa berdiri. Ini yang kita lihat ini sebenarnya seperti itu. Jadi kalau dampak ya semua terdampak, tidak ada yang tidak terdampak dengan virus ini. Tapi kita pilih ini semua karena memang kita melihat di segmen inilah betul-betul masyarakat kita yang berada pada level paling bawah. Ya. Seperti itu. Artinya kalau mereka tidak tergolong yang mungkin tidak terlalu terdampak, ya walaupun terdampak ya, tapi mungkin tidak tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, itu tidak dikenakan penggratisan tadi itu berarti Pak ya. Tapi kalau diskon kira-kira boleh dapat nggak? Kalau diskon kan cuma rumah susun. Oh iya. Pak Rusli, ini tekan tadi masyarakat kan banyak yang terdampak sampai akhirnya PDAM kasih keringanan yang ya kalau menurut saya nih PDAM kayaknya cukup jadi pahlawan lah gitu buat masyarakat. PDAM juga terdampak, Pak. Iya toh? Iya, benar. Iya. Kalau dampaknya ke PDAM gimana, Pak? Ya, kalau mau disebut bahwa PDAM ini pahlawan, bukan juga pahlawan, ya. Salah satu pahlawan. Karena, ya, kewajiban kita lah sebagai pelaku, di mana kalau kita bisa memberikan keringanan sedikit kepada pelanggan-pelanggan kita yang memang terdampak, ya apa salahnya kita memberikan. Makanya kita memilih 2 saja dari 9 jenis kategori pelanggan yang ada. Karena kita punya pelanggan rumah tangga itu mulai dari R1 sampai dengan R9. Kita hanya ngambil saja 2, R1 dan R2. Nah, itu. Nah, itu yang kita berikan sedikit keringanan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan pemberian keringanan ini masyarakat kita, pelanggan-pelanggan kita bisa sedikit meringankan beban mereka untuk menghadapi kesulitan masa-masa sulit ini. Nah, kalau PDAM ya, PDAM saya katakan tadi bahwa PDAM juga terdampak ya, dampaknya itu terjadi penurunan daya bayar daripada pelanggan kita, ya, sehingga untuk beberapa bulan terakhir ini banyak pelanggan kita yang sebenarnya menunggak sehingga kita punya pendapatan itu menurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat pendapatan PDAM ini menurun karena seperti hotel, mall, industri kan tidak beroperasi. Restoran tidak beroperasi. Padahal di mereka inilah penggunaan air terbesar buat PDAM, sehingga terjadi penurunan itu yang sangat signifikan, bahkan sampai lebih 1 M penurunan pendapatan PDAM untuk bulan-bulan kemarin. Itu dalam kurang lebih hanya 3 bulan, Pak ya? Iya, 3 bulan. Jadi dia hanya 3 bulan. Kemudian dampak lain yang dirasakan oleh PDAM dengan terjadinya musibah ini, kita katakan musibah ya. Dengan terjadinya ini itu nilai tukar rupiah menjadi sementara bahan-bahan kimia yang dipakai untuk menjernihkan air, dipakai untuk mengolah air itu kita belinya dari luar negeri, sehingga bahan-bahan kimia menjadi meningkat. Di sisi lain, daya masyarakat untuk membayar rekening tepat waktu itu menurun, sehingga memang seperti saya bilang tadi bahwa semua kita ini terdampak. Semua terdampak, termasuk PDAM. Nah, tapi kalau untuk ini kan kalau pelanggan rumah tangga tadi kan dapat penggratisan gitu, Pak. Kalau misal dia kayak tempat-tempat ini sarana-sarana publik kayak misal tempat-tempat seperti mall gitu, itu mereka dapat penundaan atau gimana itu? Keringanan untuk mereka, Pak? Ya, kalau mall yang saya sebutkan tadi, mall dan hotel itu bukan penggratisan, tapi dia penundaan. Jadi dia bisa menunda pembayarannya sampai dengan bulan Juli, itu diberikan waktu 3 bulan tanpa kita berikan denda keterlambatan manakala dia menunda. Ya. Selain itu, karena baru-baru ini kan baru lepas ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Itu menjadi tradisi juga bagi PDAM, itu setiap bulan Ramadan itu
setiap bulan Ramadan kita memberikan gratis juga. Betul. Jadi kita berbicara gratis ini hari. Memberikan gratis juga kepada masjid, rumah-rumah ibadah ya. Jadi bukan hanya masjid, rumah ibadah. Jadi semua rumah ibadah itu pada bulan suci Ramadan itu PDAM menggratiskan dia punya rekening air. Jadi alhamdulillah ya, cukup banyak kita berikan keringanan-keringanan kepada masyarakat, termasuk sampai rumah-rumah ibadah yang kita berikan. Betul. Berarti tadi kalau kalau Ramadan gitu kan Pak, tadi memang itu kan setiap tahun Pak ya, PDAM memang kasih gratis itu ke rumah ibadah. Iya, memang setiap tahun, maka saya bilang tadi bahwa ini sudah menjadi tradisi. Nah, kebetulan bertepatan juga dengan masa ini, banyak yang kita gratis yang lain, tapi kita juga tidak bisa melupakan kebiasaan-kebiasaan PDAM untuk memberikan penggratisan kepada rumah ibadah. Betul. Di setiap bulan suci Ramadan. Kemudian selain daripada semua yang saya sebutkan tadi itu, PDAM juga kan mensuplai air ke tandom-tandom, tempat itu yang ada di pinggir-pinggir jalan yang ada di pinggir jalan. Ya, itu juga kita suplai setiap hari air ya. Sekarang itu jumlahnya ratusan. Jadi kalau katakan kalau yang terdata di PDAM itu ada sekitar 100 tandom. Ya, 100 titik. Jadi katakanlah setiap titik itu kita mensuplai air 1 kubik saja, berarti dalam 1-2 hari itu kita harus mensuplai air kurang lebih 100 meter kubik. Ya, 100 meter kubik yang kita harus suplai, atau 100.000 liter yang kita harus suplai untuk mengisi tandem-tandem ini. Itu semua gratis. Demi apa? Demi membantu pemerintah di dalam hal bagaimana memutus mata rantai daripada penyebaran virus corona ini. Apalagi PDAM ini, tapi memberikan bantuan-bantuan seperti tadi itu nih nggak dapat subsidi sama sekali ya Pak dari pemerintah? Ya, kalau kita sebagai perusahaan daerah ini memang tidak pernah mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah hasil dari upaya PDAM kemudian mengolah kembali untuk bagaimana meningkatkan perusahaan ini, bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, itu bukan subsidi dari pemerintah. Tapi kita malah diwajibkan, supaya kita juga memberi dividen memberikan ke setiap tahun itu kepada pemerintah kota. Benar. Oke, ya. Pak Rusli, terakhir nih, kira-kira ada yang mau Bapak sampaikan enggak? Sebelum nanti sesi terakhir, mungkin tadi sempat secara offline saya sudah kasih tahu sedikit nih, kita bakal sedikit bermain kata biar nggak bosan gitu Pak ya. Ada yang mau Bapak sampaikan kira-kira ke pemirsa yang lagi nonton nih sekarang? Ya, kalau untuk kondisi saat ini mungkin yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, terutama di dalam hal menjaga kesehatan kita bersama, menjaga imun tubuh, makan makanan bergizi, minum air yang bersih, ya, agar di tengah kondisi pandemi COVID ini kita mampu melewati, kita bisa bertahan sampai semoga bisa berakhir dengan ending yang baik. Amin. Tapi kalau misalnya kayak saya nih masyarakat mau melihat informasi-informasi terbaru gitu pada sosial media kah gitu atau gimana nih, ngeceknya di mana? Ya, kalau di kita itu untuk sementara ini untuk telepon pengaduan saja itu bisa menggunakan WA. Selain di call center 87673 kali, kita juga bisa menggunakan via WA untuk pengaduan, foto-foto meter yang biasa masyarakat keluhkan, ada selisih antara rekening, itu bisa langsung difoto, dikirim ke 0811 4152 888. 08114152 itu nomor WhatsApp. Oke, WhatsApp pengaduan Pak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Rusli.